Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 73. Dengan gugup pendekar Wongso Udel berkata gagap, ya, benar. Senjata. Tapi, maksud mereka, apakah salahnya menggunakan senjata? Seumpama kakakmu seperguruan Wirapati tak sudi menjelaskan tempat beradanya pusaka warisan itu. Menggigilah tubuh Suryaningrat karena menahan marah. Sewaktu hendak mendamprat, tiba-tiba terdengarlah suara bersahutan dari 3 penjuru, kemudian menyerukan salam, Assalamualaikum. Suara seruan mereka terdengar sangat nyaring, terang dan berkumandang, padahal tubuh mereka belum nampak. Keruan saja para tetamu yang hadir terperanjat. Karena apabila seseorang belum mencapai ilmu sakti sedemikian tinggi, tidaklah mampu bersuara dari jauh seolah-olah hanya berhadap-hadapan saja. Maka seperti saling berjanji, mereka bercelingukan mencari arah datangnya. Kami datang berempat, seru mereka lagi. Lumbung Amiseno dari Gunung Lawu, Warok Kudawanengpati dari Bulukerto, Watu Gunung dari Gunung Tangkuban Perahu dan Adipati Pesantrenan Sosrokusumo. Kami datang untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Kiai Kasan Kasambi. Mendengar ucapan mereka, Kiai Kasan Kasambi lalu membalas seruan dengan ilmu peliritan untuk mencapai jarak jauh. Silakan datang. Kami akan menyambut kedatangan tuan-tuan bersama anak murid kami. Nampaknya suara itu diucapkan dengan wajar belaka tetapi bisa menembus lapisan alam, sehingga mengejutkan sekalian tetamu. Mereka semua lantas saja berhati ciut. Kanjeng Pangeran Arya Blitar yang selama itu berdiam diri, mendadak saja berdiri sambil berseru girang. Benar-benarkah mereka datang? Jika begitu, kedatanganku kemari bukanlah sia-sia. Pangeran ini pun memiliki ilmu peliritan, sehingga dapat berbicara seakan-akan berhadap-hadapan saja. Keruan, para tetamu yang menyaksikan kesaktian itu diam-diam kagum dalam hati. Sebaliknya waktu itu Gagak Handaka, Ranggajaya, Bagus Kempong dan Suryaningrat lantas berpikir, apakah tokoh-tokoh sakti itu pun datang untuk kepentingan pusaka Bende Mataram? Apabila benar, teranglah sudah bahwa pusaka Bende Mataram benar-benar ada dan bukan merupakan dongeng belaka. Mengingat tanda-tandanya, agaknya tak gampang kita dapat menyelesaikan. Kalian datanglah segera. Aku Arya Blitar berada pula di sini. Seru Kanjeng Pangeran Blitar lagi. Tak lama kemudian, munculan 4 orang yang tiba di halaman Paseban hampir berbareng. Yang datang dari arah utara berperawakan tinggi semampai. Dialah Adipati Pesantrenan Sosrokusumo. Orangnya berkumis, pandang matanya berkilatan. Suatu tanda, bahwa dia telah memiliki ilmu sakti yang sukar diraba tingginya. Yang datang dari arah barat, berperawakan pendek ketat. Rambutnya sudah hampir memutih semua. Dia mengenakan pakaian hijau muda dan memperkenalkan diri dengan nama Watu Gunung. Melihat bentuk dan pakaiannya serta namanya orang lantas membayangkan sebuah batu berlumut. Yang datang dari arah timur 2 orang, perawakan mereka tinggi besar dan seram. Mereka mengenakan pakaian pendeta daerah dan bangga pula akan pakaiannya. Nama mereka Lumbung Amiseno dan Warok Kudawanengpati. Begitu melihat Kiai Kasan Kasambi menyongsong sampai di halaman, mereka terus saja berdiri menghormat, kata mereka hampir berbareng, Selamat. Selamat. Kami percaya, Tuan akan bisa hidup 200 tahun lagi. Kiai Kasan Kasambi membalas hormat dengan takzim kemudian memperkenalkan kepada sekalian tetamu yang berada di Paseban. Karena jumlah tetamu sangatlah banyak, maka setelah mengambil tempo agak lama, barulah mereka duduk pada suatu tempat dekat Kanjeng Pangeran Arya Blitar. Maklumlah, meskipun mereka bukan keturunan orang Ningrat, tetapi tingkatan mereka sejajar dengan Kanjeng Pangeran Arya Blitar. Diam-diam Suryaningrat memperhatikan keadaan tetamunya kembali. Kemudian berpikir, mereka sekarang tak lagi mengarahkan perhatiannya keluar. Apakah mereka inilah yang ditunggu-tunggunya? Tentang siapakah Adipati Pesantrenan, Watu Gunung, Lumbung Amiseno dan Warok Kudawanengpati, semua anak murid Kiai Kasan Kasambi pernah mendengar kabarnya dari gurunya. Mereka adalah sesama perguruan dan sengaja bermukim di 3 penjuru dalam mengabdi cita-cita masing-masing. Guru mereka dahulu, konon kabarnya seorang sakti dari Gunung Semeru bernama Resi Buddha Wisnu. Nama itu pernah mengguncangkan pendekar-pendekar ulung pada zamannya. Dikabarkan bahwa Resi Buddha Wisnu pernah menyeberang Pulau Bali dengan hanya berkendaraan setangkai daun alang-alang.
Pernah membunuh seekor naga di Telaga Rengel Tuban seorang diri dengan bersenjatakan sepotong kain sutra. Dan termasyhur ilmu ketabibannya pula. Karena itu, meskipun orang belum pernah menyaksikan, murid-muridnya yang berjumlah 4 orang tersebut kabarnya sakti pula. Mereka telah mewarisi kepandaian gurunya. Maka namanya disegani dan dimalui segenap orang di seluruh Nusantara. Jarang sekali mereka menampakkan diri dalam pergaulan umum, apabila tiada sesuatu alasan penting yang memaksa mereka keluar dari pertapaan masing-masing. Kali ini, mereka bahkan datang berbareng dengan mendadak. Keruan saja, peristiwa demikian gampang ditebak. Mau tak mau memaksa sekalian anak murid Kiai Kasan Kesambi meninggikan kewaspadaan. Sebentar lagi permainan pasti akan dimulai dan dengan hati-hati mereka menunggu sambil bersiaga. Hari ini padepokan Gunung Damar kebanjiran tetamu. Sama sekali tak terduga, bahwa rekan Lumbung Amiseno, Watu Gunung, Kudawanengpati dan Adipati Pesantrenan Sudi melelahkan diri mengunjungi pertapaan orang tak berarti, kata Kiai Kasan Kesambi dengan tertawa merendahkan diri. Apabila ditinjau tentang perbedaan umur mereka dengan Kiai Kasan Kesambi paling tidak selisih 2030 tahun. Namun Kiai Kasan Kesambi menyebut mereka sebagai rekan. Suatu bukti, bahwa Kiai Kasan Kesambi seseorang yang begitu kokoh memegang tata cara umum dan bahkan bersedia merendahkan diri. Tetapi mereka pun bisa membawa diri. Dengan agak segan-segan, mereka berbicara dan tiada berani membawa sikap angkuh. Kiai Kasan Kesambi. Kalau menurut usia, kami berempat terhitung angkatan muda daripada Kiai Kasan Kesambi. Dengan begitu, sebenarnya setingkat dengan anak murid perguruan Gunung Damar. Sebaliknya mengingat nama guru kami Resi Buddha Wisnu yang pernah menduduki tempat teratas dalam percaturan zaman yang telah lampau, maka kami atas namanya pula ingin memperoleh keterangan yang terus terang kepada Kiai Kasan Kesambi. Kami mengharap, semoga Kiai Kasan Kesambi jangan merasa tersinggung. Tabiat Kiai Kasan Kesambi sesungguhnya senang berterus terang. Itulah sebabnya, begitu mendengar kata-kata tetamunya, segera ia berkata, apakah kedatangan 4 orang sakti dari 3 penjuru ini, mempunyai kepentingan dengan tibanya murid kami yang keempat Wirapati setelah merantau dari pertapaan selama 12 tahun? Benar, sahut Lumbung Amiseno. Inilah celakanya, mengapa dahulu kami berempat menyanggupkan diri untuk memenuhi pesan terakhir guru kami Resi Buddha Wisnu. Yang pertama, kami diwajibkan untuk dapat mendengarkan di manakah pusaka Bende Mataram berada. Dan yang kedua, bagaimana asal mula pusaka Bende Mataram tersebut diketemukan. Sebab bagi kami, pusaka tersebut merupakan mustika yang paling berharga dan bernilai. Pusaka tersebut bahkan merupakan jiwa kami, mercusuar kami, matahari kami dan akhirnya lambang kejayaan tanah air. Konon ditambahkan bahwa pada pusaka warisan itulah diselipkan suatu rahasia besar untuk dapat mengatur kesejahteraan tanah air. Itulah sebabnya tolonglah kami memperoleh keterangan tersebut. Hal ini bukan berarti kami berempat kemaruk kekuasaan. Melainkan semata-mata untuk memenuhi janji guru. Kiai Kasan Kesambi pasti mengerti arti pesan seorang guru. Halus dan cukup sopan kata-kata pendekar Lumbung Amiseno. Tetapi di balik itu terasa betapa dia mengadakan desakan tajam. Suryaningrat yang berdarah panas karena usianya masih muda, lantas saja menjawab dengan lantang. Paman Lumbung Amiseno. Menurut pengakuan Paman sendiri, kedudukan kami berlima adalah sederajat serta setingkat dengan Paman sekalian. Karena itu, tak usahlah guru kami bersusah payah menjawab pertanyaan dan permintaan Paman. Cukuplah kami, Suryaningrat, murid termuda guru kami, Kiai Kasan Kesambi. Engkau hendak berkata apa? Damprat pendekar Watu Gunung yang merasa diri berusia lebih lanjut. Kakakku seperguruan Wirapati, memang telah datang kembali ke perguruan setelah menghilang 12 tahun lamanya. Tetapi alasan kepergiannya bukanlah karena hendak merebut atau karena ingin memiliki pusaka Bende Mataram. Selama hidup, kami semua memperoleh didikan dan diasuh guru. Meskipun bodoh, namun tak berani membohong atau menjual omongan yang bukan-bukan. Karena itu tenangkan hatimu, bahwa apa yang kukatakan adalah benar belaka. Mengenai pertanyaan di manakah kini pusaka Bende Mataram tersebut berada dan asal mula diketemukan pusaka tersebut, memang kakakku Wirapati mengetahui. Tetapi ketahuilah Paman sekalian, bahwa pusaka tersebut sebenarnya sudah menjadi milik seseorang dan tiada seorang pun di dunia ini yang berhak memaksa agar menyerahkan dengan begitu saja. Siapa yang mewarisi pusaka tersebut, terus terang saja, kakakku pun mengetahui.
Namun sebagai seorang ksatria, tidak akan dia sudi menerangkan. Mengingat kesan ancaman paman-paman sekalian dan tetamu lainnya. Meskipun dipenggal kepalanya atau teraduk isi perutnya, kakakku Wirapati pasti takkan mau membuka mulut. Itulah pernyataan kami. Dengan jawaban yang cukup lantang, jelas dan terus terang itu, pendekar sakti Lumbung Amiseno jadi beragu. Diam-diam hatinya tergetar juga mendengar suara Suryaningrat yang penuh semangat dan tiada gentar menghadapi segala. Hong Wilaheng, tiba-tiba Warokudawanengpati menyahut, nampaknya apa yang dikatakan tiada berdusta. HM, lalu bagaimana ini cara menyelesaikan? Semua tetamu terdiam dengan pikirannya masing-masing. Setelah hening beberapa saat lamanya, Adipati Pesantrenan Sosrokusumo berkata minta keterangan. Baiklah. Kami sudah mendengar keterangan pendekar Suryaningrat. Sekarang perkenankan kami bertemu dan berbicara dengan pendekar Wirapati yang manakah orangnya? Mendengar pertanyaan Adipati Pesantrenan, tetamu lainnya seperti tergugah. Ya semenjak tadi, mereka belum diperkenalkan dengan anak murid Kiai Kasan Kesambi yang keempat. Kiai Kasan Kesambi yang semenjak tadi belum melihat Wirapati, diam-diam seperti diingatkan pula. Tadinya ia mengira bahwa muridnya yang keempat itu barangkali sibuk mengurusi pekerjaan belakang. Tetapi mengingat kesibukan di Paseban, masakan dia tinggal mendekam di dapur. Ranggajaya yang selama itu hanya berdiam diri, tampil ke muka dan berkata, terus terang saja, adikku seperguruan Wirapati tiada berada di sini. Gumam sekalian tetamu. Mereka saling memandang dan menggerutu. Di antara para siswa atau pengiring mereka terdengar suara menuduh. Siang-siang dia sudah melarikan diri. Dia seorang pengecut. Apakah salahnya? Ranggajaya seperti bisa menebak perasaan mereka masing-masing. Dunia ini cukup lebar, dan manusia sebagai penghuni dunia bebas pula bergerak kemana saja dia hendak pergi. Apakah ada undang-undangnya melarang seseorang bepergian? Apakah ada undang-undang yang mewajibkan adikku Wirapati harus menemui kalian? Apakah ada undang-undang yang mengharuskan adikku Wirapati memberi keterangan dan meluluskan permintaan kalian? Cobalah katakan. Kami ingin mendengar. Ranggajaya selama beberapa tahun belakangan ini sudah pandai berbicara dan berdebat sebagai suatu kemajuan. Dan begitu mendengar kata-katanya, sekalian yang hadir terbungkam. Bagus. Bagus, seru Lumbung Amiseno mendongkol. Dalam hatinya, ia mengakui kebenaran ucapan Ranggajaya. Tetapi masakan kepergiannya kali ini akan sia-sia belaka? Maka mau tak mau, ia mencoba juga hendak memaksa. Katanya lagi, biar kami bukan dekat. Kau tahu bahwa kami datang dari jauh. Apakah jahatnya hendak ikut mendengar tentang berita munculnya pusaka Bende Mataram? Bukankah pusaka itu bukan pula haknya perseorangan? Menurut kabar, almarhum Resi Buddha Wisnu adalah seorang sakti bagaikan Buddha sendiri. Anak muridnya pun telah mewarisi seluruh kepandaiannya. Mengapa mesti memperebutkan suatu warisan pusaka yang belum tentu ada gunanya? Dengan menggunakan kedua belah tangan saja, paman sekalian sudah bisa malang melintang ke seluruh penjuru tanah air tanpa tandingan. Karena itu pernyataan paman amat mengherankan, kata Ranggajaya menyindir. Disindir demikian, wajah Lumbung Amiseno berubah menjadi merah. Dengan sulit ia mempertahankan diri. Nanti dahulu. Janganlah engkau buru-buru menuduh yang bukan-bukan. Sama sekali, kami tiada serakah untuk memiliki pusaka Bende Mataram itu. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk memenuhi pesan almarhum guru kami. Gagak Handaka yang diam memperhatikan keempat pendekar sakti, tiba-tiba berkata mengejek. Benarkah ucapanmu? Mengapa tidak? Napas kembali. Seumpama adikku Wirapati saat ini memperlihatkan pusaka Bende Mataram tersebut, benar-benarkah paman tiada sudi memiliki? Guru paman sudah lama menutup mata. Apakah paman akan memendam pusaka tersebut ke dalam kuburan guru paman sebagai pernyataan bakti paman sekalian? Pendek kata-kata Gagak Handaka, tetapi mengenai tepat ke lubuk hati empat pendekar sakti tersebut. Sekaligus Gagak Handaka tiada percaya akan kata-katanya yang nampaknya manis merdu. Bahkan dengan halus membuka kedok mereka sesungguhnya, bahwasanya mereka memang ingin mengangkangi pusaka Bende Mataram. Dengan arti kata, mereka serakah, tamak dan kemaruk keduniawian. Keruan saja, Lumbung Amiseno yang selamanya mengagul-agulkan diri sebagai seorang pendeta dan untuk memperkuat kesan dia selalu mengenakan pakaian pendeta, bukan main gusarnya mendengar ucapan Gagak Handaka.
Karena tiada tahan menelan ejekan itu, dia menggempur meja. Seketika itu juga, sebuah meja besar berkaki 4 patah berantakan kena gempurannya. Ternyata tenaganya sangat besar dan mengagumkan, sehingga mengejutkan sekalian tamu. Kemudian membentak, "Sudah lama kami mendengar ilmu Kiai Kasan Kesambi yang sakti tiada terlawan. Sudah lama kami mendengar kabar keperwiraannya dan kehebatannya. Hanya saja, belum pernah kami membuktikan benar tidaknya. Hari ini, biarlah kami mencoba memberanikan diri menguji ilmu Kiai Kasan Kesambi di hadapan para ksatria di seluruh jagat ini. Mari kita bertempur menguji diri." Mendengar tantangan Lumbung Amiseno, seketika itu juga gemparlah sekalian yang hadir. Mereka semua tahu, Kiai Kasan Kesambi termasyhur semenjak 60 tahun yang lalu. Dan termasuk salah seorang tokoh utama dari 7 orang sakti pada zaman itu. Lawan-lawannya dahulu sebagian besar sudah meninggal dunia. Betapa tinggi ilmunya, bagi dunia luar hanya tersiar sebagai suatu berita atau dongeng mengagumkan. Kalau kelima muridnya saja sudah bisa mengguncangkan dunia, apalagi gurunya. Namun begitu, pertimbangan itu masih merupakan teka-teki belaka. Kepandaiannya yang sesungguhnya belum pernah disaksikan sekalian tamu yang hadir. Kecuali kelima muridnya. Itulah sebabnya tantangan Lumbung Amiseno terhadap Kiai Kasan Kesambi, membersihkan suatu kegembiraan dalam hati mereka masing-masing. Diam-diam mereka berdoa, semoga terjadilah adu kepandaian itu. Dengan demikian tak sia-sialah kehadirannya dari jauh. Karena mereka pasti akan menyaksikan cara bertempur seorang tokoh wahid pada zaman itu. Maka dengan tegang mereka melemparkan pandang kepada Kiai Kasan Kesambi, menunggu-nunggu penentuan sikapnya. Tak terduga, Kiai Kasan Kesambi hanya tersenyum selintasan. Dia tetap duduk dengan tenang. Sama sekali tak bersuara atau berniat membalas tantangan itu, seolah-olah tiada mendengar. Ilmu sakti Kiai Kasan Kesambi tiada bandingannya di seluruh dunia. Kami berempat merasa bukan tandingan Kiai Kasan Kesambi, kata Lumbung Amiseno lagi. Hanya karena terpaksa, kami mengajukan suatu tantangan. Dalam suatu pertengkaran antara dua golongan, apabila tiada diselesaikan dengan mengadu kepandaian, pastilah susah diselesaikan. Nah, marilah kita mulai. Untuk menghormati Kiai Kasan Kesambi yang kedudukannya berada di atas tingkatan kami, biarlah kami berempat melawan Kiai Kasan Kesambi berbareng. Mendengar kata-kata Lumbung Amiseno, para tamu lainnya yang bersikap di luar garis menggerutu dalam hati, "Ih, enak benar suara mulutmu. Kau licin dan licik." Meskipun ilmu Kiai Kasan Kesambi setinggi langit, namun seseorang yang sudah berusia lanjut belum tentu tahan melawan tenaga persatuan. Gagak Handaka yang tadi menyalakan api kemarahan Lumbung Amiseno lantas berkata lantang. "Hari ini adalah hari ulang tahun guru kami yang ke-83. Bagaimana beliau boleh bergebrak dengan tetamu?" Tepat sekali alasan itu. Tetapi bagi tamu yang mengharap-harap jadinya suatu pertempuran, menuduh dalam hati. Ah, ternyata anak didik Gunung Damar tak berani menerima tantangan anak murid Resi Buddha Wisnu. Di luar dugaan, Gagak Handaka meneruskan kata-katanya, "Kalian berkata, bahwa tingkatan guru kami berada di atas tingkatan kalian. Karena itu, apabila benar-benar bergebrak melawan kalian, dunia luar akan mendesas-desuskan suatu berita, bahwa seorang dari angkatan tua mau menang sendiri dengan menghina angkatan muda. Tetapi anak murid Resi Buddha Wisnu sudah menantang, terpaksalah anak murid Kiai Kasan Kesambi tampil ke muka. Sebagai tuan rumah, sudah selayaknya mengiringkan kehendak tetamunya. Kalian berempat, kami pun berempat." Kembali para hadirin gempar mendengar ujar Gagak Handaka yang gagah berani. Mereka saling berbisik dan saling meramalkan akhir pertempuran nanti. Anak murid Resi Buddha Wisnu bukan pendekar-pendekar sembarangan. Mereka sakti, tangguh dan pandai. Melawan salah seorang di antaranya, belum tentu menang. Apalagi melawan tenaga gabungan, pikir mereka. Gagak Handaka bukan pula seorang yang tak tahu melihat gelagat, ia tahu bahwa anak murid Resi Buddha Wisnu bukan merupakan lawan enteng dan murahan. Dalam hal keuletan dan ketabahan, jauh melebihi semua anak murid Gunung Damar. Kalau seorang melawan seorang, ia yakin dirinya bisa memenangkan. Hanya saja ia harus memperhitungkan tenaga Bagus Kempong, yang baru saja sembuh dari lukanya. Melihat ketangguhan lawan, belum tentu bisa memenangkan apabila harus memeras tenaga jasmaniah berlebih-lebihan. Suryaningrat mungkin tak bisa memenangkan. Tetapi dia bisa mengadu kegesitan bergerak.
Dengan mengandalkan kegesitannya, pastilah dia takkan bisa terpukul jatuh sampai dia sendiri dapat membantu. Sudah barang tentu, lumbung Amiseno yang sudah berpengalaman bisa menimbang-nimbang kekuatannya sendiri. Memang selama hidupnya, belum pernah salah seorang di antara saudara seperguruannya mengadu kekuatan melawan anak murid Kiai Kasan Kesambi. Tetapi sekilas pandang tahulah dia, bahwa anak murid Kiai Kasan Kesambi tak boleh dipandang enteng. Apalagi berada di dekat gurunya. Masakan orang tua itu akan membiarkan anak muridnya menanggung malu di hadapan para tetamu. Pastilah dia akan ikut mempertahankan pamor perguruan. Kalau tidak ikut bertempur, setidak-tidaknya memberi nasihat atau membantu dengan diam-diam. Inilah bahaya. Maka terpaksa dia berkata menyabarkan diri. Jika Kiai Kasan Kesambi tak sudi menerima tantangan kami, biarlah kami mengadu keuletan dengan anak murid Gunung Damar. Kami akan bertempur seorang melawan seorang dalam 4 babak. Kalah dan menangnya akan ditentukan dalam 3 babak. Pandai dan licin lumbung Amiseno. Kata-katanya langsung mempunyai 2 keuntungan. Yang pertama, dengan terus terang meminta agar Kiai Kasan Kesambi jangan ikut campur. Kalau sudah menyetujui, masakan akan menarik kata-katanya di depan para ksatria. Kedua, ia yakin bahwa ketiga saudara seperguruannya pasti bisa memenangkan anak murid Gunung Damar andai kata dia sendiri sama unggul melawan Gagak Handaka. Ketiga, saudara seperguruannya pasti bisa memperoleh 3 kemenangan. Setidak-tidaknya 2 kemenangan, sudah cukup. Bagus, tiba-tiba Suryaningrat menyahut, seorang melawan seorang, memang pantas. Tetapi betapapun juga, jumlah kita berlebih seorang, yakni guru kami. Karena itu, sebaiknya kita maju berbareng. Pertama-tama, jumlahnya seimbang. Kedua, bisa memperoleh penyelesaian jauh lebih cepat. Setuju. Ranggajaya menguatkan, sekiranya anak murid Gunung Damar kalah, biarlah adikku Wirapati menerangkan di mana pusaka Bende Mataram berada. Andai kata sudah berada di tangannya, biarlah kami suruh menyerahkan. Sebaliknya, apabila anak murid Resi Buddha Wisnu Sudi mengalah, kami persilakan membawa teman-teman, sahabat, handai taulan yang berpura-pura datang menghaturkan selamat hari ulang tahun, agar cepat-cepat turun gunung. Sekalian anak murid Gunung Damar tahu akan arti tantangan Suryaningrat yang diperkuat Ranggajaya. Kiai Kasan Kesambi mempunyai ilmu simpanan yang diberi nama Pancawara. Nama Pancawara diambil dari istilah taufan dahsyat yang sanggup mengguncangkan segala. Sewaktu masih muda, Kiai Kasan Kesambi pernah mempunyai pengalaman diserang badai. Seluruh dusun sekitar Gunung Damar hancur berderai. Rumah sepanjang desa Loano, Sejiwan, Maron, Kalinongko, Karangjati tersapu bersih oleh badai yang datang tiba-tiba. Setelah badai reda, ia berdiri tegak memandang bukit-bukit yang berdiri mengelilingi Gunung Damar. Heran ia, melihat bukit-bukit itu tetap berdiri di tempatnya. Sama sekali tiada goyah atau terguncang. Mestinya, bukit-bukit itu sudah seringkali mengalami badai dahsyat. Ia heran pula memikirkan kedahsyatan dan kecepatan badai. Dia datang bergemuruh bergulungan dan hilang pula dengan suatu kecepatan yang mengagumkan. Tiba-tiba saja, ia memperoleh suatu ilham. Dengan tekun ia mempelajari 2 sifat yang bertentangan. Yang pertama, gesit, bergemuruh, bergulungan dan dahsyat. Yang kedua, tenang, tegak, antep dan ulet. Maka beberapa bulan lamanya, ia menekuni. Dan akhirnya terciptalah suatu ilmu bertahan dan menyerang yang sangat dahsyat. Untuk memperingati titik tolak terciptanya ilmu tersebut, maka mengambil nama Pancawara. Kebetulan sekali, ilmu itu harus dikerjakan oleh 5 tenaga dengan berbareng, Pancalima, Wara Badai. 5 unsur kekuatan alam itu, manakala dipergunakan oleh seorang akan sangat bagus. Sebab tenaganya bisa berubah menjadi tenaga seorang sakti kelas utama. Jika dilakukan oleh 2 orang, akan merupakan tenaga gabungan sekuat 4 orang sakti. Manakala ditambah seorang lagi, menjadi 16 tenaga sakti. Ditambahkan seorang lagi, menjadi 32 tenaga sakti. Dan apabila 5 orang maju berbareng, merupakan tenaga gabungan dari 64 orang sakti. Samalah kekuatannya dengan 10 ekor gajah yang sedang mengamuk. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya. Kini, Wirapati tiada hadir. Tetapi dengan 4 orang saja, tenaga gabungan mereka akan berubah menjadi 32 tenaga sakti. Itulah sebabnya, Suryaningrat berani menerima tantangan bertempur melawan 4 orang sekaligus.
Dengan demikian, dalam hal tenaga, anak murid Kiai Kasan Kesambi tak usah khawatir. Padahal pada zaman itu, tokoh-tokoh yang terhitung sakti tiada melebihi 30 orang jumlahnya. Seumpama, anak murid Kiai Kasan Kesambi dikerubut 100 tetamu, belum tentu bisa dikalahkan dengan gampang. Mengingat semua yang hadir belum dapat digolongkan tokoh-tokoh kelas 1. Lumbung Amiseno ternyata seorang pendeta yang cerdik dan pandai berpikir. Begitu melihat nyala mata Suryaningrat yang berapi-api dan suaranya penuh semangat, ia jadi curiga. Maka cepat-cepat ia berseru nyaring. Kurang baik. Kurang baik. Tetapi kekurangan dalam hal apa, dia sendiri kurang terang. Hanya perasaannya yang menyuruh mulutnya berteriak demikian, sambil menggeleng-geleng kepala. Sebaliknya, mereka berdua mengira, Lumbung Amiseno gentar menerima tantangan. Betapa boleh begitu? Bukankah sikap demikian akan menurunkan pamor anak murid Buddha Wisnu? Maka dengan mengandalkan keberanian dan tenaga sendiri, terus saja mereka maju berbareng seraya membentak. Coba terimalah pukulan ini. Serangan mereka datang dengan tiba-tiba dan tak terduga sama sekali, meskipun baru tinggal menunggu nyala apinya. Gesit dan Tangkas adalah Gagak Handaka dan Ranggajaya, begitu mereka melihat bahaya, terus saja mereka melontarkan tenaga gabungan. Suatu benturan dahsyat terjadi. Hebat akibatnya. Warok Kudawanengpati dan Watu Gunung terpental sampai 10 langkah. Wajahnya berubah menjadi pucat lesi. Kemudian duduk terjongkok sambil melontarkan darah segar. Sebaliknya Gagak Handaka dan Ranggajaya tetap berdiri dengan tenang bagaikan dua bukit yang mengelilingi perguruan Gunung Damar. Mereka sendiri heran atas tenaga sendiri yang begitu dahsyat. Memang selama mereka menjadi murid Kiai Kasan Kesambi, belum pernah sekali juga menggunakan tenaga gabungan ilmu pancawara. Karena itu belum bisa menilai kedahsyatannya. Maka begitu melihat hasilnya, kepercayaan akan tenaga sendiri kian kuat. Bagus. Bagus. Tapi kurang baik, seru Lumbung Amiseno dengan terperanjat. Para hadirin lainnya terperanjat pula. Sama sekali mereka tak menduga bahwa anak murid Resi Buddha Wisnu bisa diruntuhkan dalam satu gebrakan saja. Maka mereka yang diam-diam berdoa untuk kemenangan anak murid Resi Buddha Wisnu merasa seperti terdorong ke pojok. Tetapi anggapan bahwa anak murid Resi Buddha Wisnu bisa dikalahkan dengan gampang adalah terlalu tergesa-gesa. Karena tak lama kemudian, Warok Kudawanengpati dan Watu Gunung telah bangun kembali dengan tegap. Terus saja mereka menggabungkan diri dengan dua saudara perguruan lainnya. Lalu mengambil tempat tertentu dengan menduduki segi gerak 3 penjuru. Seketika itu juga, teganglah suasana Paseban. Masing-masing sedang bersiaga memasuki gelanggang. Mendadak saja selagi keadaan menjadi hening sunyi terdengarlah suara bersekat-sekat dari bawah tanjakan. Eyang! Paman! Guru kena hantaman dari belakang. Lihat! Semua tetamu di Paseban terkejut sampai tak terasa mereka menoleh hampir berbareng. Mendadak saja Bagus Kempong dan Suryaningrat terus melesat keluar Paseban sambil berteriak mengandung kecemasan. Sangaji! Siapa yang kena hantaman dari belakang? Memang yang datang ialah Sangaji. Dengan memapah seseorang, ia lari mendaki tanjakan. Mukanya penuh keringat dan darah. Setelah menyibakkan para tetamu terus saja ia berlutut di hadapan Kiai Kasan Kesambi seraya berkata bersekat-sekat. Eyang! Rupanya guru kena pukulan keji dari belakang. Gagak Handaka, Ranggajaya, Bagus Kempong dan Suryaningrat terperanjat bukan kepalang. Karena yang dipapah Sangaji adalah Wirapati. Wajahnya pucat lesi bersemu kuning. Matanya meram. Tubuhnya bermandikan darah. Bersambung ke bab 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.